Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mbah Udin yang tidak mau kalah ganteng dengan Gus Miftah ya. Jadi ini Mbah Udin, Saifuddin ya, tidak mau kalah ganteng dengan Gus Miftah yang selalu menggunakan kacamata hitam. Jadi si Udin ini ya, Saifuddin ini pun menggunakan kacamata hitam saat berada di dalam kamar ya, lucu sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa si Saifuddin ini istilahnya nggak kalah, ya nggak kalah ganteng, nggak kalah keren dari Gus Miftah ya. Terus dia mengatakan, Gus Miftah, kamu jangan bikin gaduh Indonesia. Seakan-akan Gus Miftah inilah orang yang suka membuat gaduh Indonesia. Jadi ini statement yang sangat lucu sebenarnya, di mana kita ketahui bersama yang suka membuat kegaduhan di Indonesia itu adalah Saifuddin Ibrahim. Tetapi dia malah menuduh Gus Miftah yang suka membuat kegaduhan. Jadi ini istilahnya maling teriak maling ya, maling teriak maling. Tapi memang begitulah kelakuan dari Saifuddin Ibrahim. Ya, saat dia berbuat kejahatan, saat dia suka melakukan penghujatan, dia malah menuduh orang lain yang melakukan penghujatan. Contohnya, dia bilang, ya, Ustadz Abdul Somad yang duluan menghujat. Padahal jelas-jelas penghujat itu dia dan Osman bin Sunet. Jadi makin hari makin aneh saja si Mbah Udin ini ya. Dan kita nonton dulu bagaimana Mbah Udin yang tidak mau kalah ganteng dengan Gus Miftah ya. Kita saksikan video berikut ini. Salam, saudara-saudara, saya didatangi oleh Gus Miftah yang katanya memberikan peringatan keras kepada saya. Wahai Pendeta Saifuddin Ibrahim, tolong jangan buat gaduh. Jadi itu pernyataan beliau dan saya barusan baca videonya ini. Pendeta Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Pendapat Anda tentang Al-Quran, tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran, jelas memasuki kamar orang lain, dan ini berpotensi gaduh. Saya punya banyak. Saya tidak memasuki kamar Anda. Saya hanya meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu kekacauan hidup sosial di Indonesia. Hebat apapun Anda ceramah, bagaimanapun Anda memberikan kontribusi untuk berdakwah dengan cara santun, cara bagus seperti Anda, tidak akan berhasil damai Indonesia ini sampai 300 ayat yang ayat abad ke-7 itu dihapuskan. Minimal jangan diajarkan di musola, di masjid, atau di mana-mana. Sebenarnya nggak ada masalah. Dan saya tidak dikatakan sebagai saya tidak salam Pak. Sebentar, saya lagi live sebentar Pak. Sebentar saya hubungi. Ya. Saya tidak bikin gaduh, saya minta kepada Menteri Agama. Yang bikin gaduh itu kan kamu. Yang ngeres otakmu itu. Enggak ada kaitannya dengan ini. Yang bikin gaduh itu ya Marmut MD, yang bikin gaduh itu kamu. Sebenarnya kamu diam cuek aja, ngapain lu jawab? Apa urusannya dengan karo kowe? Ora sah melu cawe-cawe. Wes meneng.
Ngono wae. Lo jelas sekali kok Quran iku ngongkon mateni wong. Suruh membunuh orang, coba orang Yahudi, orang Kristen. Itu yang saya mau hapuskan itu. Karena merusak kemana-mana, saudara. Sekarang mau debat dengan saya. Wes lah kowe ngurus ngono wae lah urusanmu. Wes ngaos wae lah kowe iku. Nggak masuk di akalmu. Kamu ngerti nggak 300 ayat itu betapa bahayanya? Walaupun kamu kenal siapa-siapa saja. Jahat sekali ku. Omongannya koyo ngono iku saru lho. Wong mosok Gusti Allah ngongkon mateni wong iku apa? Rak ndlodok ngene. Nggak bisa begitu, Saudara Miftah. Gus Miftah. Dari mana cara berpikir kitab suci macam begitu? Diwajibkan berpelang gitu. Diwajibkan atas kamu. Oh, intai mereka. Kejar mereka. Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang diberi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat koyo opo koyo ngono ki Mas? Gus, ayat koyo opo koyo ngono iku lho. Ngongkon aneh, enggak ada Alkitab koyo ngono iku. Ajaran Yesus ora ono koyo ngono. Yang bikin gaduh kan kamu. Kowe meneng wae. Rasa cangkeman kowe. Apa wong kowe iki 75 Maaf ya. Aku kudu ngomong kaya ngono itu. Oh, kasar, sisan. Saya punya banyak kawan pendeta yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Maka, please jangan pernah masuk ke wilayah kamar kami. Karena kalau ini Anda lakukan, Anda tidak hanya menyakiti kami umat Islam, tetapi menyakiti bangsa ini. Pendeta Saifuddin, Anda harus walaupun kamu punya banyak teman pendeta, mbok takon kaya ngono, ora ono pendeta sing wani setuju karo aku. Ora setuju aku karo pendeta Saifuddin Ibrahim. Hatinya setuju, ngerti ra kowe? Rasa ngono. Miftah. Masa kamu tanya-tanya pendeta akeh, koncomu pendeta ngomong apik. Ora bakalan. Seluruh dunia, kalau kamu tanyakan begitu, ada pendeta Saifuddin Ibrahim ngomong ngongkon hapus 300 hari Quran kepiye. Pendetanya wae orang ngerti apa maksud saya. Jangankan pendeta kamu sendiri nggak paham maksud saya. Surat 59, tadi malam saya sudah bahas itu. Surat ke-59, surat Al-Hasyr, surat pengusiran. Mamat Nabi Koiku mengusir orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah. Diusir. Dihabisin. Baca sejarah. Nah, saya tidak mau bangsa kita ini habis-habisan. Mau kamu seperti Afghanistan, seperti itu. Indonesia nanti. Sekarang aja sudah babak belur ini bangsa. Bagaimana kalau berlaku syariat Islam? Kalau berlaku
Khilafatul Muslimin yang sedang rame itu. Bagaimana Saudara Miftah, Gus Miftah? Lo maksud kowe kuwi apa? Ya, teman-teman sudah lihat ya, ini memang Mbah Udin ini makin hari makin ngaco ya. Yang pertama, Gus Miftah ini kan memperingatkan dengan tujuan baik. Jangan masuk kamar orang lain. Tetapi kamu malah komplain kamar orang lain. Ya sama aja, kamu sudah mencampuri urusan orang lain. Cobalah dipikir bagaimana perasaan kalau seandainya ya umat muslim semua juga teriak, ya hapuskan ayat-ayat yang ada di Alkitab karena ya menyinggung perasaan kami gitu. Contohnya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ini, terus tebaslah leher orang gitu. Yang tidak setuju bawakan, ya. Terus bagaimana perasaannya gitu. Jadi saya sebenarnya udah malas bahas si Saipudin ini ya, secara kemanusiaan saya juga nggak ngerti ini manusia atau bukan, ya. Karena memang dia ini lompat pagarnya udah terlalu jauh, mencampuri terlalu jauh, dan ya sifat buruknya ini memang udah kelewatan sih kalau saya bilang ya. Dari dulu kita sudah lihat lah bagaimana kelakuan satu manusia ini, dan Miftahul itu ngomong baik-baik loh, memperingatkan kepada Saipudin ya, janganlah seperti itu, bertobatlah. Kalau sudah di Amerika, ya silakan di Amerika tuh nikmati, ya nikmati hidup baru kamu di Amerika, ya nikmati dengan teman-teman kamu di sana, tanpa perlu mencampuri urusan di Indonesia. Orang-orang di Indonesia udah bahagia pun nggak ada Saipudin di Indonesia, ya sudah senang, sudah nyaman. Terus kamu merasa bahwa diri kamu tuh pahlawan. Wah, hapus dulu supaya Indonesia ini aman-aman saja loh. Memangnya Indonesia selama ini nggak aman? Terus Anda bilang Indonesia hancur. Dari mana Indonesia hancurnya? Ya, apakah di Indonesia sekarang lagi chaos? Lagi bunuh-bunuhan? Lagi ada perang saudara? Nggak ada. 77 tahun kita merdeka. Ya, ini aman-aman sentosa kok. Semua pemeluk agama aman-aman. Kalaupun ada gesekan-gesekan, itu pun ditimbulkan oleh orang-orang seperti Saipudin ini. Kalau nggak ada orang seperti Saipudin, nggak ada orang seperti Kosman bin Sunet, maka gesekan itu nggak ada. Masalah kecil itu dipadamkan. Jangan masalah kecil dibesar-besarin. Kalau masalah kecil dibesar-besarin, ya bagaimana dengan masalah besar? Mau seberapa besar lagi masalah itu? Apakah kita harus saling serang ya antara anak bangsa hanya gara-gara orang seperti Saipudin memprovokasi? Jadi mohonlah teman-teman semua ya, terutama dari kalangan Kristen, memang ini bukan salah kalian. Kalian sendiri pun menjadi korban dari munculnya si Saipudin Ibrahim. Tetapi yang namanya dia itu pun mewakili kekristenan ya, dia klaimnya. Dia katakan bahwa dia mewakili kekristenan, dia seorang pendeta, karena ini berasal dari rumah kalian, dari keluarga kalian, ya nggak ada salahnya toh gitu kan, menenangkan orang lain, meminta maaf mewakili Saipudin gitu. Sama kayak kita misalnya punya anggota keluarga yang kurang beres. Contoh misalnya adik kita. Ya, adik kita karena dia nggak ngerti, dia berbuat salah. Kita sebagai abang meminta maaf mewakili adik kita. Apakah itu salah? Ya tentu saja tidak. Ya, kita mewakili adik kita untuk meminta maaf. Begitu juga dengan yang terjadi dengan umat Kristen sekarang. Saipudin apapun ceritanya adalah seorang pendeta. Ya, apapun ceritanya dia berhasil khotbah di banyak gereja. Artinya dia memang seorang pendeta. Ya, dia mewakili kekristenan dan sudah selayaknya lah teman-teman Kristen coba menenangkan semua orang. Sama seperti yang dilakukan oleh Gilbert Lumondong, meminta maaf mewakili muridnya ini. Begitu juga dengan PGI dan asosiasi gereja lainnya tentunya ya, asosiasi yang mewakili kekristenan. Kita yang waras sudah seharusnya mengalah sama yang nggak waras. Karena apapun ceritanya, orang yang nggak waras nggak mungkin ya bisa kita hadapi. Kalau kita hadapi orang nggak waras, yang ada kita jadi ikutan nggak waras. Jadi bagi yang waras, mengalah sajalah dengan si Saipudin, dan saya rasa untuk kesekian kalinya,
Kita meminta agar umat muslim santai. Yang kita hadapi ini nggak lebih daripada orang gila yang sedang menjadi anjing menggonggong. Ya, dia tidak tahu apa yang dia sampaikan, dia tidak tahu narasi yang dia bangun itu adalah narasi kebencian. Jadi bagi umat muslim, anggaplah ini cobaan, ya walaupun kita sedang tidak puasa, tetapi si Saifuddin kan sudah muncul sebelum puasa ya. Jadi ini adalah cobaan kita selama tahun 2022 ini. Kalau tahun lalu kita dicobai dengan COVID, tahun ini anggaplah yang dicobai adalah kesabaran kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti Saifuddin ini dengan pikiran tenang, dengan hati tenang, dan kita bisa memaafkan ya, dan merangkul teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Tunjukkanlah bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk sikap, bukan teori ya. Kalau teori semua orang bisa, kita tunjukkan bahwa walaupun agama kita dihujat, walaupun agama kita dihina, yang akan kita ya minta pertanggungjawaban hanyalah orang yang melakukannya. Ya, jadi kalau Saifuddin yang mengatakan itu, tentu saja Saifuddin yang harus bertanggung jawab, bukan semua orang. Jangan kita melampiaskan amarah kita kepada orang lain, nggak baik. Jadi tunjukkanlah sikap kita, tunjukkanlah bagaimana seorang muslim itu harus bertindak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan mau terprovokasi oleh orang-orang seperti Saifuddin yang hanya ingin memancing di air keruh, hanya ingin membuat kegaduhan, hanya ingin agar kita marah-marah dengan dirinya sampai terucap kata-kata yang tidak baik. Ya, hanya membuat kata-kata yang membuat diri kita itu tampak seperti orang bodoh. Jadi tujuan dia seperti itu, hanya memancing emosi kita. Sama seperti seorang anak kecil yang mengganggu orang gitu kan. Tujuannya supaya orang itu marah, supaya orang itu mengejar dirinya. Dia senang membuat orang lain emosi. Saifuddin hanyalah orang seperti itu, yang niatnya hanya ingin melihat umat muslim di Indonesia marah-marah, ngamuk dengan dirinya. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari marahnya kita. Dia bisa menjual kemarahan kita agar dia mendapatkan asylum, ya, mendapatkan suaka di Amerika, dan mendapatkan donasi, karena orang simpati dengan apa yang menimpa dirinya. Kalau orang sudah simpati dengan dia, ya, dan dia bisa menjual seakan-akan bahwa dirinya sedang terancam, harus pindah-pindah hotel, harus pindah-pindah negara bagian, harus sewa bodyguard, maka orang-orang akan tergerak untuk donasi lebih banyak. Hanya itulah yang ada di pikiran Saifuddin. Bagaimana mengeruk donasi dari rasa simpati sebanyak-banyaknya. Jadi kita tunjukkan bahwa Saifuddin itu aman, Saifuddin itu tidak ada masalah. Kami hanya mendoakan semoga Saifuddin mendapatkan ganjarannya. Semoga Saifuddin ya mendapatkan apa yang sudah dia tabur. Ya, jadi dia menuai apa yang sudah dia tabur. Itu saja doa kita kepada Saifuddin. Jangan kita doakan yang aneh-aneh. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.